Bertanya haram, percaya kafir. Hukum tukang ramal dan ramalannya menurut agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Islamic Insights yang budiman, ente like dan subscribe, Anna doakan masuk surga. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukumnya meramal dan diramal menurut agama Islam. Di era sekarang, banyak sekali tukang ramal atau peramal bermunculan baik di televisi, dunia maya maupun dunia nyata, dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Eksistensi mereka kian populer untuk menanyakan segala sesuatu yang belum terjadi, mulai dari percintaan, ekonomi, hingga dunia politik. Bagaimana Islam memandang tentang kondisi tersebut? Tukang ramal atau arraf, yaitu orang yang mengaku mengetahui tentang sesuatu hal yang belum atau tidak diketahui orang awam, dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian, tempat barang hilang, mengetahui masa depan, dan juga terkadang memahami hal-hal gaib di luar nalar. Orang semacam itu biasa disebut sebagai tukang ramal, ahli nujum, peramal nasib, dan sejenisnya. Di dalam Syahihul Bukhari, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia pernah berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang budak laki-laki yang makan dari upah yang diberikannya. Suatu hari budak itu datang menemuinya dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Budak itu tiba-tiba berkata kepadanya, "Tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan itu?" Abu Bakar balik bertanya, "Dari mana?" Budak itu menjawab, "Dahulu di masa jahiliyah aku pernah berlagak meramal untuk seseorang. Padahal aku tidak bisa meramal. Aku sengaja menipunya. Lalu dia menjumpaiku lagi dan memberiku upah itu." Itulah yang engkau makan tadi. Serta merta Abu Bakar radhiyallahu anhu memasukkan jari tangannya ke dalam mulut sehingga ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid ala kitab At-Tauhid menjelaskan bahwa bertanya kepada arraf, dukun, dan semakamnya ada beberapa makam. 1. Sekadar bertanya saja ini hukumnya haram. Berdasarkan hadis, barang siapa mendatangi arraf, penetapan hukuman terhadap pertanyaannya menunjukkan terhadap keharamannya, karena tidak ada hukuman kecuali terhadap perkara yang diharamkan. 2. Bertanya kepada dukun, meyakininya, dan menganggap benar perkataannya. Ini kekafiran, karena pembenarannya terhadap dukun tentang pengetahuan gaib berarti mendustakan terhadap Al-Quran. 3. Bertanya kepada dukun untuk mengujinya, apakah dia orang yang benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Maka ini tidak mengapa dan tidak termasuk larangan dalam hadis di atas, karena Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Ibnu Syayyad untuk mengujinya. 4. Bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Ini terkadang hukumnya wajib atau dituntut. Takdir yang sudah tercatat itu adalah apa yang sudah dijalani oleh umat manusia yang tentunya masih dapat diubah dengan doa dan amal saleh. Sehingga kalau kita tahu kebesaran Allah, tahu dan kebaikan Allah, kita akan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya kehidupan yang melimpah itu menjadi kebaikan, kebahagiaan. Ada kalanya Allah menguji kita dengan beberapa ujian, seperti ujian yang diterima Nabi Yunus terdahulu ternyata karena disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari usaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar." Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Menurut Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, perbuatan zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan syirik adalah menyamakan zat Tuhan pencipta yang maha memberi kenikmatan dengan makhluk yang tidak mampu memberi kenikmatan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.